Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah melihat metode yang digunakan Tuan Jahat, bahkan Xiaoyan pun tercengang. Meskipun sebelumnya sudah punya ide ini, hanya saja Xiaoyan tidak mempraktekannya pada saat penggabungan. Jadi saat memperhatikan pertempuran ini, Xiaoyan juga merasa sedikit aneh. Sehingga dada naik dan turun dan sepertinya tidak ada lagi perasaan yang mengganjal di hatinya. Jadi perasaan aneh itu juga seolah-olah telah hilang. Pada saat ini, Xiaoyan sangat ingin melihat pertarungan ini hingga akhir. Jelas, dia sangat penasaran apa yang terjadi pada akhirnya. Hentikan omong kosong itu, bukankah Anda juga memiliki obsesi terhadap laki-laki? Suara Sejun mengejutkan Xiaoyan. Tepat ketika suara itu keluar dari mulutnya, itu tidak lagi sekasar laki-laki. Sebaliknya, suaranya berubah menjadi lebih tajam, namun itu tidak terdengar seperti suara perempuan atau suara laki-laki. Begitu suara itu keluar, itu jelas merupakan adegan yang serius, sehingga wanita cantik itu tidak bisa menahannya. Jadi dia tiba-tiba tertawa seperti lonceng perak. Mengapa Anda malah tertawa terbahak-bahak? Saat wanita itu mendengar kata-kata Tuan Jahat lagi, dia justru tertawa lebih keras lagi, yang membuat Tuan Jahat merasa marah setelah mendengar ini. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata lagi. Setelah Tuan Jahat bergabung dengan avatar dewa asli yang merupakan seorang wanita, kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat drastis. Kemudian dengan energi dan darah yang sangat kuat, dia segera bergegas keluar. Namun Xiaoyan yang berada di tubuh Tuan Jahat, dia juga merasakan perasaan yang sangat akrab. Setelah itu, tubuhnya membengkak hingga beberapa ribu kaki, dan dia langsung mengangkat kepalan tangannya yang dipenuhi cahaya kemasan, dan mengayunkannya seperti bintang jatuh. Jelas, dia ingin memukul wanita itu dengan keras. Sehingga mata indah wanita itu sudah dipenuhi dengan tinju besar Tuan Jahat sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, wanita cantik itu juga perlahan terangkat jarinya yang ramping. Kemudian, kekuatan asli yang tak terlihat tampaknya sedang mengembun dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, di bawah tinju besar itu, sebuah riak terus bermunculan di kehampaan yang mengelilinginya. Saat tinju berisi cahaya keemasan mendekat dalam sekejap mata, rasa penindasan yang sangat kuat datang. Seolah-olah tinju itu bisa menghancurkan segalanya. Sehingga wanita cantik yang berada di bawah tinju ini, dia mirip dengan seekor semut yang lemah. Hanya saja saat jari-jari ramping itu terangkat, itu juga membawa kekuatan yang sangat dahsyat, dan dia langsung menunjuk ke udara. Tepat ketika Xiaoyan melihat jari yang terlihat halus dari wanita itu, dia juga cukup tercengang, karena dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Segera di bawah satu jari wanita itu, tinju emas yang menderu tiba-tiba bergetar. Tuar! Tepat ketika kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak, itu langsung membuat gelombang energi penghancur yang sangat menakutkan. Menyambar dengan gila-gilaan di kehampaan yang membuat semua sosok yang berada di dekatnya tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Meskipun itu adalah avatar dari Tuan Jahat, semua terseret ke dalamnya. Bagaimanapun, dampak dari ledakan tersebut masih mengandung kekuatan yang mengerikan. Sehingga mereka yang memiliki tubuh fisik yang lemah, mereka mengalami keruntuhan fisik pada akhirnya, dan mereka terluka parah. Dan orang yang sedikit lebih kuat, hanya pakaian mereka yang hancur, dan energi dan darah mereka juga melonjak di dalam tubuhnya. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan juga telah mengamati pertempuran Tuan Jahat, dan dia juga merasa bahwa Tuan Jahat sangat berbeda dengan dominasi yang mulia. Karena Tuan Jahat memiliki lebih banyak perubahan kemampuan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi dalam pertempuran, sehingga kekuatannya sangatlah kuat. Tuan Jahat mempunyai begitu banyak avatar, tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan,
Karena hal yang paling mengejutkan adalah dengan lebih dari 100 avatar, dia mampu memanfaatkan kekuatan avatar tersebut sepenuhnya, sehingga dia bisa memaksimalkan kekuatannya secara sempurna. Tapi ini jelas bukanlah pelatihan yang mudah untuk diselesaikan. Mungkinkah Tuan Jahat sebenarnya memiliki beberapa tipuan? Atau dengan pertempuran seperti ini untuk berlatih? Sehingga memungkinkan dia untuk beralih di antara banyak avatar dalam sekejap dan menggunakannya dalam pertempuran. Meskipun saya tidak memiliki tebakan kasar sama sekali, karena saya tidak mengetahui kekuatan wanita ini. Tapi dari sudut pandang pertarungan, kekuatan wanita ini seharusnya berada di atas kekuatan Tuan Jahat. Yang menunjukkan saat kekuatan Tuan Jahat tertinggal dalam pertarungan, dia selalu berpindah ke avatar yang lain, sehingga sejauh ini dia tidak dirugikan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menghirup udara dingin dalam waktu lama, karena meskipun apa yang terjadi di depan matanya hanyalah sebuah ilusi, tapi ilusi seperti itu lebih seperti kemunculan kembali dari ingatan. Seolah-olah itu sengaja menunjukkan kenangan ini kepada Xiaoyan. Tapi hampir mustahil kenangan ini dari Tuan Jahat. Namun, kalau bukan karena Tuan Jahat, lalu siapa pemilik ingatan ini? Mungkin ini adalah ingatan dari wanita yang bertarung melawan Tuan Jahat. Wanita ini dipanggil Yang Mulia oleh seluruh anggota klan Jimmy. Jadi, dia adalah pemimpin klan Jimmy. Tapi mengapa ingatannya muncul di sini? Tapi, kecuali Yuyan, kemungkinannya adalah kehendak Dewa Iblis Abadi yang dapat melakukannya. Namun dalam analisis akhir, menurut saya keduanya sama saja dengan mempertimbangkan semua hal di atas. Pada dasarnya bisa dikonfirmasi bahwa wanita di depan saya adalah nomor 4. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada wanita di depan. Dan itu cukup menegaskan bahwa ketika saya pertama kali bertemu wanita ini, dia merasa sangat familiar sekali. Dan perasaan akrab ini berasal dari wanita itu. Karena saya juga merasakannya pada Yuyan, dan dari perspektif metode penyerangan wanita itu, saya bahkan dapat memastikan bahwa kecurigaannya sebelumnya benar. Lagi pula, klan Jimmy bisa memiliki avatar lawan jenis seperti yang dikatakan Tuan Jahat sebelumnya, bahwa wanita ini juga mengalaminya. Itu berarti pria jelek yang datang sebelumnya juga sama. Meskipun itu adalah keabadian para dewa tingkat kedua, tapi dia juga sangat kuat. Kemudian saat saya bertarung dengan orang kuat di keabadian para dewa kedua lainnya, dia sama sekali tidak memiliki perasaan rasa hancur, seperti saat melawan pria jelek itu. Jadi alasan utamanya adalah pria jelek ini sama seperti Yuyan, dan mereka semua adalah avatar dari nomor 4. Jadi hanya ada satu kemungkinan, nomor 4 mengarahkan semuanya untuk avatarnya berakting. Jelas, Xiaoyan bukan lagi anak muda seperti saat dia baru saja memulai. Meskipun Xiaoyan belum mewarisi ingatan Yang Mulia, tapi sepertinya itu ada pada diri sendiri. Namun dia semakin terlihat seperti pria yang pernah berdiri di puncak dunia sensi. Pada saat ini, tinju Tuan Jahat meledak. Setelah tubuh utama Tuan Jahat pergi, lengannya sebenarnya telah tumbuh kembali berkat pemulihan mengerikan dari kekuatan darah avatar dewa asli ini. Pada saat yang sama, avatar lainnya datang mendekat. Namun setelah Xiaoyan melihat avatar ini, Xiaoyan cukup tercengang. Karena avatar ini berbeda dari avatar lainnya. Tidak peduli apakah avatar itu laki-laki atau perempuan. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah manusia. Tapi avatar ini sebenarnya sebuah serangga yang hanya memiliki sayap di punggungnya. Adapun serangga yang benar-benar hitam itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan karena kegilaan Tuan Jahat masih terus-menerus melanggar batas psikologis Xiaoyan di masa lalu. Meskipun menghancurkan lengannya untuk digunakan sebagai alat penyerangan, itu bisa dibilang sudah gila. Tapi dapat mengubah serangga menjadi avatar ini adalah sesuatu yang bahkan lebih gila lagi. Pada saat ini, Xiaoyan melihat keduanya menyatu, kemudian di belakang punggung Tuan Jahat.
tiba-tiba duri tajam muncul. Bahkan wajahnya mulai menggeliat lebih keras lagi. Dahi dan samping pipinya, 2 pasang mata gelap muncul. Kemudian tuan jahat membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan seperti monster. Saat mulutnya terbuka, giginya pun berubah menjadi 2 baris taring tajam. Hancurkan semua makhluk hidup. Tidak heran Anda disebut raja jahat oleh makhluk dunia, karena ini tidak lagi gila, tapi level yang lebih tinggi dari kegilaan yang jahat. Suara wanita itu keluar dengan keras, namun tua jahat mengabaikannya, dan kecepatan tubuhnya juga tiba-tiba meningkat tajam. Melihat pemandangan itu, wanita cantik itu juga mengangkat tangannya dan terus menunjuk ke arah tuan jahat dari jauh. Namun kecepatannya terus meningkat drastis, sehingga dia tidak dapat menguncinya. Segera tuan jahat meraung, namun suaranya berubah menjadi suara yang aneh. Bahkan seluruh tubuhnya menjadi pucat dan terlihat kering, sehingga penampilannya pun semakin mengerikan. Pada saat ini, duri tajam di belakang punggungnya terus keluar dan menyapu ke arah wanita itu. Tangannya menjadi cakar seperti monster dengan kuku hitam yang panjangnya 1 kaki. Menyapu dengan bilah angin kencang menderu-deru, sehingga memaksa wanita itu untuk mundur berulang kali. Mungkin karena kekuatan serangan dari tuan jahat menjadi semakin kuat dan terus menghantam tubuh wanita itu. Namun meskipun serangan itu dapat menembus pertahanannya, tapi cederanya tidak cukup serius bagi wanita itu. Namun jari-jari wanita itu juga terus menunjuk ke arah tuan jahat. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tampak familiar. Karena meskipun serangan jari itu tidak terlihat, namun kekuatannya sangat mendominasi. Metode serangan seperti itu saya bisa mengetahuinya secara sekilas, dan itu tidak ada bedanya dengan apa yang digunakan pria jelek itu. Namun saya tidak bisa membayangkan kalau wanita ini bisa menebak seperti ini. Jadi dia sebenarnya tidak pernah ingin menyembunyikannya. Tapi metode apa yang digunakan? Xuan berpikir dengan hati-hati dan dia juga sangat ketakutan. Tapi dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.